Selamat malam pemirsa, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini saya ada di tempatnya Kang Urip. Yang Kang Urip ini adalah seorang wira swastawan atau seorang pengusaha juga. Beliau sebagai wira swasta yang bergerak pada bisnis penyediaan pasir bangunan ya. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin ngobrol santai dengan Kang Urip terkait dengan Pilkades Cibugel, karena beliau adalah seorang tim ses, bahkan beliau adalah ketua tim di desanya ya. Jadi saya ingin tahu peran beliau menjadi tim ses di timnya Pak Sudarwan sebagai pemenang pemilihan Kepala Desa Cibugel 2021-2027. Telah bersama saya Kang Urip. Selamat sore Kang Urip. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarganya sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, ngomong-ngomong, Kang Urip itu terlibat ya dalam tim sesnya Pak Sudarwan selaku pemenang Kepala Desa di Cibugel ya? Ya, alhamdulillah sangat terlibat sekali gitu dalam kategori tim ses pemenangan Bapak Sudarwan untuk menjadi pemimpin atau kepala desa Cibugel. Oh gitu. Apa Kang Urip sebenarnya merupakan keluarga dekatnya atau sekedar sahabat atau bagaimana? Secara ada kaitan keluarga tidak. Ini hanya sebatas sahabat. Mungkin karena saya melihat sosok beliau itu cukup nyaman. Apalagi dengan pengutaran dalam hal mencalonkan diri kepala desa itu sangat antusias. Kebetulan sebelumnya Pak Wawan tersebut sudah dekat dengan masyarakat dan cukup bisa diperkenalkan lah. Gitu. Kalau Kang Urip sendiri kenal dengan Pak Sudarwan itu udah berapa lama? Ya kategori belum lama ya. Cukup lama dari tahun 2014. Oh gitu. Terus kemudian terlibat sebagai tim ses itu sejak kapan? Sejak kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Artinya 2 tahun itu proses Pak Wawan bersosialisasi ke masyarakat, Kang Urip sudah terlibat di situ? Sudah terlibat. Berarti artinya bahwa Kang Urip itu di tim ses pemenangan Pak Sudarwan itu merupakan generasi awal ya, yang awal. Istilahnya yang membidangi, yang mempelopori, yang berdiskusi dengan beliau sehingga beliau optimis, kemudian punya kepercayaan diri untuk maju menjadi kepala desa ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Kang Urip bisa jawab ya terkait dengan kemenangan Pak Sudarwan kemarin. Otomatis kan Pak Sudarwan itu maju sebagai kepala desa itu kan punya perhitungan yang lumayan jelimet karena berhadapan dengan seorang petahana yang sudah 2 kali dia menjabat. Apa yang beliau perhitungkan saat itu dia kemudian berani menantang sang petahana? Terkait keberanian beliau mencalonkan diri sebagai kepala desa, khususnya desa Cibugel gitu. Memang sebelumnya ya sudah dipertimbangkan. Jadi di dua periode tersebut, jadi ya mohon maaf sebelumnya gitu ya. Kami melihat di situ tidak ada kepuasan dari pihak masyarakat khususnya gitu ya, di kalangan masyarakat Cibugel. Gitu. Jadi disitulah kami berklarifikasi dengan teman-teman yang lain dalam perihal tersebut kira-kira siap tidak untuk membantu Bapak Sudarwan. Nah di situ kebetulan kami dengan teman-teman yang lain itu siap. Pak Darwan sendiri ya karena mungkin melihat masyarakat antusiasme sedikit perlahan demi perlahan kami sosialisasi kepada tokoh agama atau tokoh pemuda gitu kan. Alhamdulillah secara berangsur perlahan-lahan mereka dapat menerima dengan sikap Pak Wawan yang mau memberanikan diri mencalonkan kepala desa Cibugel. Gitu. Oh begitu jadi. Jadi artinya bahwa keberanian Pak Wawan itu karena satu misi untuk melakukan satu perubahan ya, karena warganya di Cibugel itu sudah banyak yang merasa tidak puas. Oke gitu. Jadi artinya bahwa Pak Sudarwan itu kalau dilihat dari soal keberanian
beliau itu sangat berani ya, artinya Alhamdulillah. menantang seorang petahana yang notabene sudah 2 kali menjabat. Otomatis dia punya satu kekuatan, artinya dari RT, RW sampai perangkat desa pun mereka bisa gunakan itu, dan yang lain-lain juga. Dan itu sesuatu tantangan yang bagi Pak Sudarwan bukan sesuatu yang ringan. Kang, kalau dengan kondisi yang seperti itu, otomatis kan ada satu kekuatan yang mungkin harus kita miliki ketika menghadapi seorang petahana. Itu biasanya kan ada intimidasi, ada ancaman-ancaman, ada ya mungkin disudutkan dengan banyak macam hal gitu. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Apakah Kang Urip juga mengalami ada intimidasi dan sebagainya gitu? Mungkin di dalam suatu pilkada bisa dikatakan suatu ya pertandingan atau perlawan, ada perlawan. Jadi mengenai tantangan tersebut ya sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang salah satunya menyudutkan seseorang gitu dalam perihal perihal agamanisme. Ya, apalagi dengan sosok Pak Wawan itu boleh nyatakan seperti Pendatang. Ya, jadi di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang menyudutkan salah satu pihak termasuk tim gitu ya. Dengan mengoreksi hal-hal yang seharusnya tidak diungkapkan dengan beliau, semacam salah satunya ya di medsos. Jadi kami di situ banyak tekanan-tekanan, apalagi dengan petahana. Petahana memiliki suatu kekuatan lah, kekuatan di tingkatan RT, RW gitu kan. Di situ mereka sudah mempunyai genggaman, boleh dinyatakan suara. Gitu. Tapi alhamdulillah karena berkat keyakinan dan support dari masyarakat yang sangat luar biasa gitu. Jadi kami merasa apa sih yang nggak mungkin gitu. Karena memang kebetulan masyarakat sendiri sangat antusias gitu. Ingin memiliki suatu pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ya, artinya kan kendalanya banyak. Nah, berarti kan dalam perjuangannya pasti ada suka dukanya. Nah, suka dukanya sebagai tim ses itu apa sih sebenarnya? Kadang-kadang suka dukanya itu menyesuaikan setiap daerah kan masing-masing. Jadi beda suatu penyesuaian. Contoh, karena di situ ada basis-basis tertentu. Khususnya di basis saya itu, ya mohon maaf, boleh dinyatakan basis militan, militanisme petahana gitu. Tapi di sisi lain kami Bismillah, masa sih istilahnya dengan 2 periode tidak ada means-nya. Kami di situ bukan mengorek istilahnya kelemahan atau kesalahan pihak petahana gitu ya. Nah, cuman kami di situ masukin ya semacam Pak Wawan juga berupaya salah satu memberikan potensi-potensi yang lebih baik. Salah satunya ya semacam tahlilan gitu kan, kunjungan ke tempat yang hajatan. Mereka sangat antusias dan sangat menerima dengan sosok Pak Wawan, alhamdulillah. Oh gitu. Jadi artinya bahwa memang ada suka dukanya ya. Iya. Cuman ya sekarang suka duka itu sudah tidak ada. Terkait dengan kemenangan Pak Sudarwan, komentar Anda bagaimana? Ya, mudah-mudahan saya minta Pak Wawan apa yang diharapkan masyarakat umumnya dia bisa menjalankan dengan baik, dengan ikhlas. Salah satunya dengan keikhlasan. Gitu, walaupun istilahnya dia menjalankan kinerjanya lebih baik, yang penting satu berdasarkan keikhlasan. Gitu. Jadi karena kami juga, kenapa saya berbicara seperti itu? Kami juga tidak menuntut hal-hal yang lebih mengarah ke umumnya sifat manusiawi. Kan ada tim ses yang ketika dia berjuang membela seseorang itu ada minta imbalan, mungkin ya imbalan materi atau apa. Ada nggak di dalam pemikiran Kang Urip seperti itu? Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah manusiawi ya. Antara enggak dan ada itu mungkin ada, minimal ada penyesuaian lah, ada keseimbangan itu. Jadi mungkin mengenai hal tersebut
Jadi mungkin tidak semua sama gitu ya. Kalau Mungkin Kang Urip sendiri terkait dengan kemenangan Pak Sudarwan ini, puas nggak terhadap kinerja sangat puas. timnya? Sangat puas sekali. Siapa yang kira-kira paling berpengaruh di dalam tim ses itu? Paling berpengaruh ya saya Selain Kang Urip sendiri gitu. ada itu Pak Helmi Ansori ya, Helmi Ansori. selaku dia konsultan gitu. politik di dalam hal pilkades. Mungkin beliau juga salah satu figur yang sangat jenius dalam mengatur strategi-strategi tersebut gitu ya. Beliau juga sudah sangat berpengalaman gitu dalam hal politik, dari pilkada, pileg, khususnya pilkades yang kemarin kita lewatkan gitu ya. Oke, Kang Urip, terima kasih atas waktunya. Satu hal sebagai penutup atau closing statement, pesan dan kesan Anda terhadap kemenangan Pak Sudarwan, dan kemudian pesan apa yang ingin disampaikan Kang Urip untuk para tim ses dan masyarakat secara umum. Kepada masyarakat khususnya, saya mohon dengan statement-statement yang pernah diungkapkan dengan visi dan misinya Pak Wawan, harap bersabar karena semua itu kan harus dengan proses. Apalagi ya Pak Wawan juga mungkin baru kali ini masuk ke dunia politik ya, khususnya pilkades gitu. Jadi insya Allah Pak Wawan juga akan berupaya yang sebaik mungkin dan semaksimal mungkin gitu untuk memberikan fasilitas dan kepuasan kepada masyarakat khususnya gitu ya. Dan untuk tim, saya harap semuanya harus selalu menjaga jalinan silaturahmi gitu, bukan hanya sebatas di program pilkades kemarin gitu ya. Jadi dalam hal mengusung Pak Wawan, kalau bisa ya jangan hanya sebatas di pilkades ini. Kita harus terus mendongkrak apa kekurangannya Pak Wawan gitu. Yang selama ini kita selalu mengutarakan visi dan misi ke masyarakat gitu. Karena itu biar bagaimanapun tanggung jawab bersama. Apalagi selaku saya dan rekan saya tadi, Pak senior saya Pak Helmi ya, Pak Helmi Ansori, untuk selalu mensupport dan selalu memberi hal-hal yang membuat kami semangat gitu, khususnya tim kita semangat gitu. Ya? Alhamdulillah gitu. Gitu. Oke, Kang Urip, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan mohon maaf yang mengganggu istirahat Anda. Demikian tadi ngobrol santai saya dengan Kang Urip selaku ketua tim desa atau Kordes. Beliau adalah orang yang sejak awal mendukung Pak Sudarwan. Demikian wawancara saya dengan Kang Urip. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Herna. Oh, Ibu Herna. Ibu tinggal di sini ya? Di Gria Permata Cisoka ya? Betul, Pak. Oh, berarti Ibu kemarin ikut pemilihan pilkades ya, Bu? Alhamdulillah ikut, Pak. Oh, gitu. Ibu kemarin milih siapa, Bu? Pilih Pak Sudarwan. Oh, Pak Sudarwan. Pak Sudarwan itu nomor berapa, Bu? Nomor 1. Oh, kenapa mesin milih nomor 1? Pingin perubahan yang lebih baik secara menyeluruh. Oh, ya. Perubahan di dalam hal apa kira-kira? Semua bidang, Pak, kalau bisa, Pak. Semua bidang ya. Sesuai visi beliau, maksud saya sesuai visi misi Pak Sudarwan, supaya beliau lebih kemana. Makanya saya merasa terpanggil pilih nomor 1. Gimana perasaan Ibu setelah Pak Sudarwan menang? Bahagia banget. Bahagia banget. Terharu ya, Bu, ya? karena saya pilih nomor 1, yang saya dukung, saya pilih. Harapannya apa, Bu? Harapannya satu kalimat, amanah. Amanah. Ya. Mudah-mudahan amanah ya, Bu ya. Jadi nanti berarti kan Pak Sudarwan juga nggak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, Bu ya. Artinya butuh dukungan dari warga juga. Insya Allah. Kira-kira kalau program-programnya sudah dijalankan, apakah Ibu tetap mendukung? Tetap mendukung. Ya. Akan semakin mendukung. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys, cari satu lagi ya guys untuk tanggapan warga terkait kemenangan Pak Sudarwan. Tunggu beritanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ibu warga mana ya? Oh, warga GPC, Pak. Oh, warga GPC, berarti ikut pilkades ya? Iya, Pak, ikut. Kemarin milih siapa, Bu? Milih Pak Wawan, Pak. Pak, kenapa alasannya?
Ya pengen ada perubahan untuk desanya biar maju. Oh, begitu. Itu biar supaya amanah aja. Emang sebelumnya kurang maju? Ya masih kurang Pak. Oh gitu. Terus harapan-harapan Ibu terhadap Pak Sudarwan? Ya harapannya pengen lebih bagus lagi untuk Desa Cibugel. Tapi siap mendukung kan program-programnya? Oh siap Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sudarwannya tetap amanah dan bisa memperhatikan warganya ya Bu ya. Ya. Tapi jangan lupa sebagai warga harus patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Iya. Dan tentunya harus tetap mendukung Pak Sudarwan. Sudarwan. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.